Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang res api pos office. Laporan ini membahas pengembangan res api untuk pos office atau kantor pos yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pengiriman. Dengan anggota kelompok, Marwana Danakiyah, Lilis, dan Sahrul Aidil. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam era digital dan mobilitas tinggi, layanan pengiriman barang menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat. Kantor pos merupakan jasa pengiriman harus mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, dan transparan bagi pelanggan. Kemudian, mempunyai tujuan, sistem ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah pelanggan dalam mengelola pengiriman, penyediaan sistem pelacakan real-time, meningkatkan efisiensi operasional kantor pos, mempermudah manajemen cabang, dan meningkatkan keamanan dan transparansi data. Analisis kebutuhan terdapat dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada manajemen pengguna atau user, kedua manajemen pengiriman atau shipment, ketiga pelacakan pengiriman atau tracking logs, dan yang terakhir keamanan dan audit. Analisis kebutuhan secara non-fungsional ada format data, yaitu JSON, dan pengujian secara tanda klien. Kemudian dalam post office terdapat database user yang di dalamnya terdapat ID, nama, email, password, create ad, update ad. Kemudian ada shipment yang di dalamnya ada ID, user ID, status, origin, dan destination. Ketiga ada branches yang di dalamnya ada ID, nama, lokasi, kontak number. Dan yang terakhir ada tracking log, di dalamnya ada ID, shipment ID, status, dan lokasi. Yang diimplementasikan di dalam tabel di eh, XAMPP MySQL Admin. Dengan instalasi library ada Axios, Bcrypt, Body Parser, Horse, DTNP, Express, JSON Web Token, MySQL 2, Nodemun. Dengan endpoint yang digunakan ada post/branches, get/branches, delete/branches/id, get/branches/id, put/branches/id, post/shipment, get/shipment, delete/shipment/id, get/shipment/id, put/shipment/id, post, tracking long, get/tracking long, delete/tracking long/id, get/tracking long/id, put tracking long/id, post/register, post/login, get/user, get/wither, query, delete/user/id, get/user/id, dan yang terakhir put/user/id. Kemudian akan dilanjutkan oleh Marwana Danakiyah. PBP Project. Yang pertama, configuration. Dalam pengembangan perangkat lunak, file configuration berperan penting untuk menyimpan pengaturan dan parameter sistem agar lebih fleksibel, mudah diubah, dan terpisah dari kode utama. Contohnya, db.js digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke dalam database serta mengelola koneksi database dalam konteks database kantor pos yang memiliki tabel user, shipment, breakfast, dan tracking logs. Yang kedua, OpenAPI.js digunakan untuk membuat dan mengatur API publik
yang memungkinkan sistem lain atau pengguna eksternal mengakses layanan tertentu dalam sistem POS_Office. Yang kedua, controller. Controller bertanggung jawab untuk menghubungkan antara request dari pengguna dengan operasi pada database. Contohnya, breakiscontrollers.js. File breakers.controls.js digunakan untuk menangani logika bisnis terkait cabang kantor pos. Contohnya tertera di bawah. Selanjutnya, shipment.controllers.js digunakan untuk menangani logika bisnis terkait pengiriman. File ini merupakan bagian dari arsitektur MVC yang membantu memisahkan logika router dan model sehingga kode menjadi lebih struktur, rapi, dan mudah dikelola. Yang terakhir, trackinglog.controller.js, file tracking_log.controller.js digunakan untuk menangani logika bisnis terkait pelacakan pengiriman. Next. User.controller.js. Dalam sistem post office, file user.controller.js digunakan untuk menangani logika bisnis sehingga terkait pengguna. Tiga, middleware. Middleware bertindak sebagai perantara yang dapat melakukan beberapa tugas sebelum request dilanjutkan ke handler dan route tertentu atau sebelum response dikirimkan kembali ke klien. Contohnya, longer.js, user_out.js, with_there.controller.js tidak terkait langsung dengan pengelolaan database pengguna, pengiriman atau pengelolaan database pengguna, pengiriman atau cabang, namun jika aplikasi post office memiliki fitur yang melibatkan data dan cuaca, misalnya untuk memberi informasi model bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database. Mereka merupakan bagian dari arsitektur MVC yang memisahkan logika bisnis dari logika tampilan dan penanganan request atau respon controller. Model bertugas untuk mendefinisikan struktur operasi data yang akan disimpan atau diambil dari database. Bringis_models.js berfungsi untuk mengelola semua interaksi yang berkaitan dengan data dalam database. Shipment_model.js bertanggung jawab untuk mengelola interaksi dengan data pengiriman dalam database. trackinglog.mobile.js trackinglog mencatat setiap perubahan status dan lokasi pengiriman, memungkinkan pengguna dan staf kantor pos untuk memantau perjalanan pengiriman secara real time. User.model.js berfungsi untuk mengelola interaksi dengan data pengguna dalam database. File ini memungkinkan aplikasi untuk menangani operasi CRUD terkait pengguna seperti pendaftaran, login, dan manajemen informasi pengguna. Weather.model.js digunakan untuk mengelola data cuaca yang mungkin berpengaruh terhadap pengiriman paket. 5.
Folder routes berisi berbagai file yang mendefinisikan root API yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Ranks routes.js adalah file dalam folder routes yang berisi endpoint API untuk mengelola data dan cabang kantor pos dalam sistem post office. Shipment router.js. Shipment router.js adalah file dalam folder routers yang menangani endpoint API untuk mengelola data pengiriman dalam sistem post office. Tracking long route.js adalah file dalam folder root yang menangani endpoint API untuk mengelola data tracking log pelacakan pengiriman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahrul Aidil. Selanjutnya ada user routes. User routes adalah file dalam folder routes yang menangani endpoint API untuk mengelola data pengguna atau user dalam sistem post office. Yang keenam ada env. Env adalah konfigurasi lingkungan atau environment variables yang digunakan untuk menyimpan informasi sensitif dan konfigurasi aplikasi. Yang ketujuh ada F. F adalah file utama dalam aplikasi post office yang digunakan untuk menjalankan server Express, menghubungkan ke database, memuat middleware, autentikasi, login, error, handling, dan lain-lain, mengatur routing untuk API. FJS biasanya menjadi titik awal yang akan dieksekusi pertama kali saat aplikasi dijalankan. Kedelapan, jalankan program dengan perintah nvx nodemon index. Selanjutnya, jalankan implementasi program menggunakan localhost dan Thunder Client. Yang kesembilan, pengimplementasian endpoint menggunakan Thunder Client dan localhost. Yang pertama, post atau login. Yang kedua, post atau register. Selanjutnya, food or user /id. Yang kelimanya, get / yang keenam, delete user /id. Yang ketujuh, post or branches. Yang kedelapan, get or branches. Selanjutnya, delete all branch, get branch ID, and food branch. Untuk yang ke-15-nya ada get, shipment or ID. Ke-16-nya food, /shipment, /ID. Ke-17-nya post or /tracking logs. Ke-18-nya ada get, tracking long. 19-nya ada delete, tracking logs, /ID. Dan yang ke-20-nya get, /tracking logs, /ID. Pengimplementasian endpoint pada Thunder Client dengan endpoint post. Pertama-tama masukkan http://localhost 3000/branches, kemudian isi header dengan auto session, kemudian masuk ke login yang sudah, kemudian paste, kemudian isi body dengan nama,
kemudian lokasi, dan kontak number. Kemudian send. Didapat branches dengan ID 8. Kemudian kita lihat di localhost. Kemudian kita lihat di phpMyAdmin. Kemudian refresh. Dan akan muncul ID 8. Oke, jadi untuk kesimpulannya, sistem database Post Office dirancang untuk mengelola berbagai aspek operasional layanan pengiriman dengan efisien. Dengan struktur database yang mencakup pengguna, pengiriman, cabang, serta riwayat pelacakan, sistem ini memungkinkan pengelola data yang lebih terorganisir dan transparan. Implementasi API berbasis Express.js serta penggunaan middleware memastikan keamanan dan performa aplikasi tetap optimal. Sementara integrasi dengan environment variables meningkatkan fleksibilitas dalam konfigurasi sistem. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.